Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya difitnah oleh sekumpulan orang yang berbuat maksiat, lalu saya hanya diam dan berdoa minta keadilan kepada Allah, apakah saya termasuk zalim dengan diri sendiri? Kalau difitnah dan antum mampu untuk klarifikasi, kenapa antum tidak lakukan? Selama antum punya kemampuan, Pak. Iya. Jadi kalau antum difitnah oleh sekumpulan orang yang berbuat maksiat, ya jangan diam aja. Kalau kita punya kemampuan untuk bisa klarifikasi atau melaporkan, ya lakukan. Alasan saya difitnah karena saya tidak mau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berselingkuh di lingkungan kerja. Waduh. Kewajiban antum istiqomah dan sabar. Dan kewajiban antum nasihati mereka. Ya. Tentang haramnya selingkuh. Dan kalau antum bisa laporkan ke atasan, laporkan. Ya. Memang berat, Pak. Memegang kebenaran tuh berat banget. Jika lingkungan kerja 90% penuh maksiat. Tapi niat saya bekerja sebagai tenaga pengajar agar ilmu saya bermanfaat untuk orang banyak. Apakah lebih baik saya tinggalkan atau tetap bertahan? Pertanyaannya, antum bisa nggak mengubahnya? Ada nggak pengaruh sehingga antum bisa mengubah maksiat tersebut? Yang kedua, apakah antum tidak khawatir kalau terpengaruh oleh maksiat yang ada itu? Ya karena 90% penuh maksiat, bayangkan. Dan antum ingin mengajarkan ilmu, taib. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu dunia. Kalau ilmu dunia dan antum tidak memberikan tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itu gimana, Pak? Akhirnya antum menjadi setan bisu. Itu juga sangat tidak baik tentunya, Pak. Makanya ya, selamatkan agama antum, selamatkan hati antum, itu yang terbaik. Kalau antum bisa mencari tempat lain yang bisa aman untuk agama antum, untuk agama, untuk hati antum, lakukan. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk lari dari fitnah. Mukmin itu berusaha lari dari apa? Fitnah, bukan malah mendekati tempat-tempat yang banyak apa? Fitnah dan maksiat, Pak. Saya pernah berhutang, tapi lupa sama siapa. Nominalnya juga lupa. Apakah sudah dibayar apa belum juga lupa. Solusinya gimana? Solusinya sedekah. Sedekah dengan nominal yang diperkirakan dengan dugaan kuat antum sedemikian. Dan niatkan untuk orang yang apa? Berhutang kepada dia. Iya. Seperti itu solusinya, Pak. Berapa hari batas sholat jamak qashar saat safar? Bila melebihi batas tersebut, apakah sholat seperti biasa? Ikhtilaf sampai 20 pendapat. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa batasannya 4 hari. Kalau kita mukim. Makanya sebagian ulama membagi menjadi 3. Yang pertama, mustautin. Yang kedua, mukim. Yang ketiga, musafir. Siapa mustautin?
yaitu orang yang tinggal di suatu tempat. Di situ dia punya rumah, punya istri, punya anak. Misalnya antum tinggalnya di Jakarta, ya, rumah antum di Jakarta, istri antum, anak antum di Jakarta, maka antum disebut mustautin. Yang kedua mukim. Siapa yang mukim? Yaitu antum misalnya ya, orang Jakarta, terus pergi ke Bandung, di Bandung selama seminggu. Nah, selama seminggu itu antum disebut apa? Mukim. Tapi bukan orang asli Bandung. Yang ketiga itu musafir. Yang ketiga apa? Musafir. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mukim di Bandung melebihi 4 hari? Menurut jumhur, hukumnya tidak boleh mengqashar lagi. Namun ketahuilah Pak, dalil jumhur itu tidak kuat. Kenapa? Karena alasan jumhur adalah berhujah dengan perbuatan Rasulullah SAW. Itu ketika haji wada, Rasulullah SAW sampai ke Mekah itu tanggal 4 Dzulhijjah. Beliau tinggal di Mekah 4 hari, baru berangkat kemana? Ke Mina. Nah, 4 hari ini yang jadikan patokan oleh jumhur, ya, untuk memberikan batasan bahwa qashar itu hanya 4 hari. Cuma masalahnya Pak, kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat tentang mukimnya Rasulullah SAW malah berbeda-beda. Di Mekah, beliau ya selama di Mekah itu pas datang tanggal 4 sampai tanggal 8. Terus beliau ke mana? Mina, ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina lagi, baru pulang ke Mekah lagi. Semuanya ada 10 hari. Dan beliau terus mengqashar. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah tinggal di Khaybar selama 19 hari. Mukim di Khaybar ketika perang Khaybar 19 hari beliau mengqashar. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ya, dalam hal ini merojihkan pendapat bahwa selama kita safar, selama kita apa? Safar dan kita akan pulang, tidak ada niat untuk apa? Ya, bertempat tinggal di situ, maka kita boleh untuk apa? Mengqashar. Kata Syekh Utsaimin, semua dalil tentang qashar tidak ada yang memberikan batasan sama sekali. Tidak ada batasan sama sekali. Iya. Allahu a'lam. Baik, segera cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.